Perancangan tata kelola TI dengan menggunakan framework COVID-5 studi kasus pemerintah Kabupaten 50 Kota oleh Anissa Rahmaniar Dwi Pratiwi, Dina Nur Fitriana, dan Inggita Ratu Mahesa. Pendahuluan, teknologi informasi pada awalnya hanya dimanfaatkan untuk menyelesaikan proses-proses manual yang terjadi pada suatu organisasi. Pemanfaatan TI di lingkungan pemerintahan membutuhkan suatu tata kelola yang tepat dalam memaksimalkan pemanfaatannya. Kondisi kebijakan TI di pemerintah Kabupaten 50 Kota sampai saat ini dapat dikatakan belum memiliki dokumen tata kelola yang menggunakan standar. Misalnya, standar COVID. Dengan tidak adanya dokumen tata kelola yang digunakan sebagai pedoman pengelolaan TI, sehingga seringkali tujuan penerapan TI untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan di dalam mewujudkan pelayanan yang efisien dan efektif tidak dapat tercapai. Audit teknologi informasi di Diskominfo Kabupaten 50 Kota dilakukan agar usaha pemanfaatan teknologi informasi berjalan seperti yang diharapkan. Untuk mengetahui tingkat kapabilitas tata kelola teknologi informasi pada Diskominfo Kabupaten 50 Kota dan sesuai dengan tujuan dari rencana strategis. Batasan dari kajian ini adalah objek kajian yaitu pemerintah Kabupaten 50 Kota. Dalam hal ini adalah Dinas Komunikasi dan Informatika yang ditekankan pada pelaksanaan layanan TI yang sedang berjalan dan berhubungan dengan dukungan layanan kepada masyarakat dan pengguna TI. Penggunaan kerangka kerja COVID dalam mendukung tata kelola TI di pemerintah Kabupaten 50 Kota dapat membantu mendefinisikan apa yang harus dilakukan. Selanjutnya yaitu landasan teori. Dalam Kamus Oxford 1995, teknologi informasi adalah studi atau penggunaan peralatan elektronika terutama komputer untuk menyimpan, menganalisis, dan mendistribusikan informasi apa saja. Kemudian menurut Sambamurti and Smoot tahun 1999, tata kelola TI atau IT governance dimaksudkan sebagai pola dari otoritas atau kebijakan terhadap aktivitas TI. 5 prinsip dasar COBIT 5. 1. Meeting stakeholder needs. 2. Covering the enterprise end-to-end. 3. Applying a single integrated framework. 4. Enabling a holistic approach. 5. Separating governance from management. Metode penelitian. 1. Metode penelitian evaluasi deskriptif kuantitatif. Penelitian evaluasi merupakan bagian dari pembuatan keputusan, yaitu membandingkan suatu kejadian, kegiatan, dan produk dengan standar dan program yang telah ditetapkan. 2. Pada penelitian ini, variabel yang akan diteliti menggunakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih, tanpa membuat perbandingan atau penghubungan dengan variabel lain. Hasil dan pembahasan. Hasil pengukuran tingkat kapabilitas. Penilaian akan tingkat kapabilitas COBIT mengacu pada Standar Process Assessment Model atau PAM dari ISACA. Penilaian dilakukan pada 11 proses COBIT yang dipilih sesuai dengan hasil mapping IT-related goals, yakni optimalisasi aset TI, sumber daya, dan kapabilitas terhadap proses TI yang ada di pemerintah Kabupaten 50 Kota. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang audit tata kelola TI menggunakan framework COVID-5 pada pemerintah Kabupaten 50 Kota. Di gambar sebelumnya terdapat grafik. Nah, grafik itu menggambarkan proses pengendalian TI di pemerintah Kabupaten 50 Kota berada pada tingkat 0 sampai dengan 1. Dengan rincian sebagai berikut.
mengatur framework manajemen TI, manajemen rencana strategis TI, manajemen inovasi, manajemen sumber daya manusia, manajemen ketersediaan dan kapasitas, manajemen konfigurasi, manajemen operasional, dan manajemen permasalahan TI berada pada tingkat 0. Tingkatan kapabilitas tersebut atau tingkatan 0 menggambarkan tidak ada upaya dari pemerintah daerah untuk mencapai tujuan TI. Yang kedua ada memastikan optimalisasi sumber daya, manajemen aset, memantau, mengevaluasi, menilai kerja dan kesesuaian berada pada tingkat 1. Tingkatan tersebut yaitu tingkat 1 sudah terdapat implementasi proses untuk mencapai tujuan TI. Nah, tabel dan gambar berikut menunjukkan kesenjangan yang terjadi antara target tingkat kapabilitas proses yang diharapkan dengan tingkat kapabilitas proses saat ini. Target ditentukan oleh pemerintah itu sendiri. Pemerintah menargetkan dengan nilai 3. Kondisi saat ini yaitu level kondisi yang terjadi pada pemerintah saat ini, dan gap adalah perbedaan antara target dan kondisi saat ini. Yang pertama, memastikan optimalisasi sumber daya. Hasil gapnya adalah 2, mengatur framework manajemen TI dengan gap 3, mengatur rencana strategis TI dengan gap 3, manajemen inovasi dengan gap 3, mengelola SDM dengan gap 3, mengelola ketersediaan dan kapasitas dengan gap 3, manajemen aset gapnya 2 karena kondisi ini sudah mencapai level 1, manajemen konfigurasi gap 3, manajemen operasional gap 3, manajemen masalah TI dengan gap 3, dan memantau, mengevaluasi, menilai kerja dan kesesuaian dengan gap 2 karena kondisi saat ini sudah ada di pada level 1. Dan dapat disimpulkan dari penelitian tersebut bahwa tingkat kapabilitas tata kelola TI pada aspek optimalisasi aset TI, sumber daya, dan kapabilitas di pemerintah daerah kabupaten dan kota belum mencapai target yang diinginkan. Masih terdapat kesenjangan antara keadaan saat ini dengan target yang ditetapkan. Saran yang diperlukan untuk meningkatkan proses dan kapabilitas tata kelola TI dan dapat mencapai target yang diinginkan dapat dilakukan perbaikan yang dimulai dari merencanakan, melaksanakan audit infrastruktur teknologi informasi pada pemerintah daerah secara rutin dan mengikuti arus perkembangan teknologi sesuai dengan teknologi terbaru. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.